Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisra Tufaila Robani dari kelas KPI 7C. Izin memaparkan UAS Manajemen Program Siaran Radio. Di sini ada program berhasil dan tidak berhasil. Yang program berhasilnya ada Kita dan Waktu. Kita dan Waktu ini jenis programnya yaitu podcast, narasi, refleksi, dan motivasi. Deskripsi programnya itu podcast yang menyajikan kisah pesan emosional dan refleksi tentang kehidupan, perasaan, dan perjalanan manusia. Disampaikan dengan suara yang sangat hangat serta storytelling yang nyaman didengar. Program ini disarankan sebagai ruang tenang bagi pendengar untuk merenung. Untuk tagline-nya ini, tempat berbicara, bertemu waktu, dan menyembuhkan hati. Tujuan siarannya yaitu menyediakan ruang healing dan refleksi, memberikan insight tentang hubungan, perasaan, dan proses menjadi dewasa. Yang terakhir ada menghadirkan kenyamanan dalam bentuk suara. Di sini target pendengarnya yaitu usia 17-30 tahun. Waktu siarannya yaitu 19-21 WIB. Durasi siarannya 15-25 menit. Penyiar atau hostnya yaitu Bagas. Di sini ada pemilihan tema, narasi, dan materi. Yang pertama ada proses tumbuh, kehilangan, kebahagiaan kecil, persahabatan, cinta dan patah hati, makna waktu, dan perjalanan hidup. Untuk sponsornya yaitu ada dari aplikasi journaling, platform edukasi, aplikasi mental health, atau brand lifestyle. Alasan program ini berhasil yaitu konsep emosional yang konsisten, audio berkualitas dan enak didengar, tema relate bagi audiens muda, storytelling dan menyentuh, upload teratur sehingga pendengar merasa ditunggu. Untuk selanjutnya ada cerita tengah malam. Cerita tengah malam jenis program podcast cerita bebas atau monolog. Deskripsinya yaitu curahan hati dan cerita pengalaman pribadi host. Formatnya monolog tapi tidak disusun dengan alur jelas, kualitas audionya masih banyak noise-nya sehingga kurang nyaman didengar. Untuk tagline-nya yaitu cerita personal sebelum tidur. Tujuan siarannya yaitu berbagai pengalaman pribadi dan menjadi teman malam mendengar cerita horor. Untuk target pendengarnya itu ditunjukkan untuk pendengar yang suka cerita horor tentang pribadi. Untuk waktu siarannya yaitu tidak tertentu, kadang 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali. Untuk durasi siarannya yaitu 4-27 menit. Untuk penyiar atau hostnya ada dari Denaldi dan Fahri. Selanjutnya ada pemilihan tema, narasi, dan materi. Di sini temanya sangat acak seperti curhatan tentang teman, pengalaman kerja, cerita keseharian, sangat personal tanpa struktur. Untuk sponsornya tidak ada. Alasan program ini kurang berhasil yaitu tidak konsisten upload, kualitas audiens rendah, tema tidak fokus dan kurang relevan untuk audiens luas, storytelling lemah, tidak ada identitas program yang jelas. Di sini ada argumen, saran, dan kritik. Untuk Kita dan Waktu, kelebihannya itu brandingnya jelas, suara dan narasinya kuat, relevan dengan kehidupan pendengar, konsisten update. Untuk sarannya, tambahkan segmen seperti surat pendengar minggu ini, bisa juga sesekali kolaborasi dengan podcast lain. Untuk cerita tengah malam, kelebihannya itu tema personal sebenarnya bisa menarik jika dikelola lebih baik. Dan untuk sarannya, perbaiki kualitas audio, perkuat branding supaya tidak tenggelam di tengah jutaan podcast lainnya. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu Kita dan Waktu berhasil karena memiliki konsep yang jelas, tema yang relevan, kualitas audio baik, storytellingnya kuat, serta jadwal unggahan konsisten, identitas program kuat sehingga mudah menarik dan mempertahankan pendengar. Dan sebaliknya untuk cerita tengah malam kurang berhasil akibat audio kurang bagus, tema tidak fokus, narasi tidak struktur, serta jadwal yang tidak konsisten,
kurangnya branding, dan segmentasi audiens membuat podcast sulit berkembang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.